Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berangkat dengan Rafli Rasid, Alexandra, Vidya, dan Alvira akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perang dagang. Perang dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Indonesia dengan Filipina. Dan di slide pertama akan dijelaskan oleh kawan kita Rafli. Ya, terima kasih Pak Is. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang dagang. Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak atau negara yang lain. Dan kasus yang terjadi di sini ada dua. Yang pertama, Indonesia dengan Uni Eropa, dan yang kedua, Indonesia dengan Filipina. Next. Yang pertama ada Indonesia dengan Uni Eropa. Gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa. Yang pertama, Indonesia melayangkan gugatan melalui WTO kepada Uni Eropa mengenai diskriminasi sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Yang kedua, hal ini terjadi atas dasar aturan Renewable Energy Directive 2/2. Dan yang ketiga, Red 2 mewajibkan Uni Eropa untuk menggunakan bahan bakar dari energi dapat diperbaharui mulai 2020 hingga 2030. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, terima kasih Rafli. Pada kali ini saya akan membahas mengenai gugatan Uni Eropa kepada Indonesia. Setelah Indonesia melayangkan gugatan kepada Uni Eropa melayangkan kembali gugatan kepada Indonesia mengenai sengketa nikel. Hal ini bermula dari adanya kebijakan dari Indonesia berupa larangan ekspor bahan mentah biji nikel, yang dimana langkah ini diambil untuk nilai tambah atau added value dan menjadikannya menjadi bahan baku. Tapi dengan hal ini Eropa tidak terima karena Indonesia sendiri sudah tercatat sebagai eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara di Uni Eropa. Itu sebabnya banyak industri logam di Eropa sangat bergantung pada bahan mentah dari Indonesia, dan juga kebijakan larangan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel di Uni Eropa sendiri. Nah, poinnya itu Uni Eropa menilai Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan pasal. Uni Eropa menilai jika di dalam peraturan WTO sudah sangat jelas jika menghentikan ekspor bahan baku itu tidak diperbolehkan. Pasal-pasal apa saja sih yang dilarang Indonesia? Itu ada 3 pasal. Yang pertama itu ada pasal 11 ayat 1 GATT terkait larangan pembatasan ekspor dan impor, yang dimana terdapat negara-negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan biaya lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Yang kedua itu ada pasal 3 ayat 1B tentang Agreement on Subsidy and Countervailing Measures mengenai subsidi yang dilarang. Yang ketiga itu ada pasal 10 ayat 1 GATT mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Dengan ketiga pasal tersebut, Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia karena dengan adanya larangan pembatasan bahan mentah biji nikel ke Eropa sangat merugikan Uni Eropa dan dianggap melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh WTO. Selanjutnya, nah ini ada dampak bagi Indonesia sendiri nih. Ada perang dagang yang terjadi memberikan dampak bagi Indonesia. Ada yang pertama itu ada pembatasan akses pasar kelapa sawit dan biofuel di pasar Uni Eropa. Yang kedua, Indonesia kehilangan sumber pendapatan dari komoditi terbesar miliknya yaitu kelapa sawit. Terus yang ketiga ada Indonesia mengalami keuntungan akibat peningkatan harga nikel di pasar dunia. Hal itu disebabkan karena Indonesia mengubah bahan mentah menjadi bahan baku sehingga harga nikel di pasar dunia menjadi naik. Terus yang terakhir itu ada Indonesia menekan angka ekspor komoditi bahan mentah di pasar dunia.
Next. Lantas bagaimana pendapat kelompok kami nih mengenai kasus perang dagang dan aturan atau regulasi yang ditetapkan masing-masing negara terhadap perang dagang Indonesia versus Eropa? Hal ini akan dijelaskan oleh Alexandra. Terima kasih Pitya. Untuk bagian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pendapat kami tentang aturan-aturan yang berlaku bagi tiap-tiap negara. Menurut kami, adanya aturan RED II atau Renewable Energy Directive mengenai bahan bakar yang diperbaharui tentu saja memberi pengaruh negatif terhadap Indonesia. Sawit merupakan salah satu komoditi ekspor terbesar di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, akses pasar kelapa sawit dan biofuel Indonesia menjadi terbatas. Resiko penurunan devisa negara akibat pembatasan akses pasar seperti ini harus dihadapi Indonesia. Langkah yang diambil dengan menggugat tentu saja tepat untuk menyelamatkan keadaan agar kegiatan ekspor sawit menjadi stabil kembali. Lalu mengenai sengketa nikel yang terjadi, di balik keuntungan strategi added value terhadap nikel dengan mengolahnya menjadi barang jadi, gugatan yang dilayangkan pihak Uni Eropa kepada Indonesia menurut kami ada benarnya, terutama setelah kami membaca pasal apa saja yang telah dilanggar. Aturan yang berlaku dan disepakati tersebut tentu memiliki maksud baik. Salah satunya untuk menghindari adanya monopoli pasar oleh pihak tertentu. Dampak yang diakibatkan pelanggaran tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh Uni Eropa, melainkan pasar dunia. Sebab harga nikel melonjak tinggi setelah sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa terjadi. Selanjutnya, untuk topik Indonesia dengan Filipina akan dibahas oleh rekan saya, Alvira. Terima kasih, Sandra. Selanjutnya, ada kasus antara Indonesia versus Filipina. Kasus Indonesia dengan Filipina ini didasari oleh karena Filipina mengambil langkah proteksi dan ada sejumlah barang ekspor dari Indonesia yang dikenakan bea tambahan untuk bisa masuk ke pasar Filipina. Indonesia juga menggugat Filipina akibat kebijakan special safeguard karena Filipina menetapkan bea masuk bagi impor produk otomotif asal Indonesia. Aturan baru ini, mobil harus memberikan jaminan tunai senilai 70.000 peso atau setara dengan 22 juta per mobil penumpang, serta 110.000 peso atau setara dengan 31,8 juta per mobil niaga ringan. Kebijakan special safeguard ini merupakan tindakan pengamanan sementara, namun dampaknya akan sangat dirasakan oleh Indonesia. Dampak yang akan dirasakan Indonesia ini adalah hambatan dan kerugian dalam memasuki pasar komoditas otomotif di Filipina, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan ekspor mobil dengan angka yang cukup besar ke Filipina. Next. Filipina juga mengancam kepada Indonesia. Pemerintah Filipina melalui Menteri Pertaniannya, Emmanuel Patentino, melontarkan ancamannya untuk menghambat impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil dari Indonesia dengan memberikan tarif tinggi terhadap hal tersebut. Menteri Pertanian Filipina tersebut beralasan bahwa wacana pembatasan itu sebagai upaya pencegahan produk minyak kelapa sawit Indonesia yang membanjiri pasar lokal di Filipina. Selanjutnya akan dibahas oleh Faiz. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan kita Alvira tadi. Kita masuk kepada dampak perang dagang dengan Filipina terhadap Indonesia. Yang pertama, dengan adanya perang dagang ini, membebani ekspor otomotif Indonesia yang sudah menurun akibat perlambatan permintaan, di mana hal ini terjadi karena pemberlakuan safeguard tadi, yang menyebabkan harga pasar produk otomotif Indonesia yang meningkat, sehingga para peminat di Filipina melakukan perlambatan permintaan. Yang kedua, Indonesia akan kehilangan pemasukan ekspor, yang di mana Filipina merupakan salah satu eksportir terbesar kopi instan di ASEAN. Lantas, bagaimana pendapat kami mengenai kasus perang dagang atau aturan regulasi yang ditetapkan masing-masing negara terhadap perang dagang Indonesia versus Filipina. Dengan diberlakukannya regulasi special safeguard,
tentu saja merugikan Indonesia, sebab biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin menembus pasar ekspor ke Filipina menjadi bertambah. Hal ini juga akan berdampak terhadap harga komoditi asal Indonesia yang mengalami lonjakan di Filipina, sehingga adanya kemungkinan resiko penurunan konsumen. Ancaman pembatasan ekspor komoditi sawit dan kopi juga membahayakan Indonesia yang berpotensi kehilangan sebagian besar sasaran pasar ekspor utamanya. Oke, cukup sekian presentasi kami mengenai perang dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Indonesia dengan Filipina. Atas segala kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.